Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, teman-teman, jadi video ini merupakan video lanjutan dari materi non-current liabilities yang sebelumnya. Harapannya, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman dapat menyimak sampai akhir video. Nah, jadi yang pertama kali akan dibahas adalah obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Contohnya itu misalnya Subin Corporation menerbitkan obligasi yang periode pembayaran bunganya itu adalah setiap 1 Januari dan juga 1 Juli. Nah, maka dalam hal ini tentunya obligasi tersebut tidak akan dijual atau tidak diterbitkan pada periode pembayaran bunga, yaitu pada 1 Juli maupun 1 Juli, melainkan di tanggal lain. Kita misalkan saja adalah pada 1 April. Nah, karena diterbitkan pada 1 April tentunya akan mengakibatkan bond investor ini akan membayar kepada seller berupa bunga yang terutang sejak pembayaran bunga terakhir sampai obligasi itu diterbitkan dan dibeli oleh bond investor. Nah, karena si obligasi ini diterbitkan pada 1 April, kita contohkan tadi, maka bunga terutang dihitung sejak 1 Januari. Sejak 1 Januari itu merupakan pembayaran bunga terakhir dan sampai dengan 1 April, yaitu ketika obligasi itu diterbitkan. Sehingga dari 1 Januari ke 1 April itu ada 3 bulan. Dan bunga terutang yang 3 bulan ini nantinya akan dibayarkan oleh bond investor kepada seller. Dan ada fakta, walaupun sebenarnya si bond investor ini menerima bunga untuk 3 bulan saja, tetapi secara akuntansi ternyata seller tetap membayar bunga kepada bond investor full 6 bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Juni. Tetapi yang menjadi hak dari bond investor itu hanya 3 bulan saja. Agar lebih memahami, kita masuk ke contoh. Kita misalkan saja, yaitu Bombview Corporation ini menerbitkan obligasi dengan jangka waktunya adalah selama 5 tahun. Pada Januari 2015 dan pada 1 Januari 2015 itu merupakan pembayaran bunganya. Dan kemudian obligasi ini diterbitkan pada 1 Mei 2015. Dengan nilai nominalnya adalah $100.000 dan tingkat bunganya adalah 8%. Maka jurnal yang dibuat oleh Bombview Corporation pada 1 Mei itu adalah dia akan mendebit adanya cash atau penerimaan cash sebesar $100.000, itu sebesar nilai nominal dari obligasinya. Kemudian dia juga akan mengakui adanya bonds payable di kredit sebesar $100.000. Kemudian karena obligasi ini diterbitkan di antara pembayaran bunga, maka dia juga harus mengakui adanya interest expense sebesar 2.667 di kredit. Kemudian dia juga akan mengakui adanya penerimaan cash sebesar 2.667 di debit. Nah, 2.667 ini didapat dari nilai nominal dari obligasi sebesar $100.000 dikalikan dengan tingkat bunga 8% atau contractual interest rate dikalikan dengan jangka waktu dari pembayaran bunga terakhir, yaitu sampai dengan obligasi diterbitkan, yaitu dari 1 Januari ke 1 Mei itu ada 4 bulan, jadi 4/12. 100.000 dikali dengan 0,08 atau 8% dikali dengan 4/12. Lalu bagaimana jika ada kasus penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga pada tingkat diskon atau premium? Nah, maka yang menjadi pembedanya itu adalah dilakukannya amortisasi. Jenis non-current liability yang kedua yaitu adalah long debt notes payable atau hutang wesel jangka panjang. Hutang wesel jangka panjang ini memiliki definisi, yaitu merupakan hutang wesel
yang jangka waktu pelunasannya adalah lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normalnya perusahaan. Kemarin kita pernah membahas mengenai hutang wesel yang termasuk dari current liability. Nah, untuk video ini kita akan membahas mengenai notes payable yang dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu sama dengan obligasi. Yang pertama itu adalah cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan. Untuk caranya itu adalah dengan menggunakan present value. Nah, dalam menghitung nilai present value ini, kita akan menambahkan present value dari principal dengan value dari interest ataupun bunga. Ini sama persis dengan cara menentukan nilai dari suatu obligasi. Nah, kemudian persamaan yang kedua, yaitu perusahaan juga akan melakukan amortisasi terhadap hutang wesel jangka panjang ini, yang diterbitkan pada tingkat premium maupun diskon. Nah, kemudian notes payable jangka panjang ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu ada yang sifatnya itu zero interest bearing notes dan juga ada yang sifatnya sebagai interest bearing notes. Kalau jangka panjang yang sifatnya itu zero interest bearing notes, maka tidak disebutkan kontraktual interest rate-nya atau tidak ada bunganya. Tetapi walaupun begitu, bunga tetap ada di dalam wesel tersebut. Nah, kemudian jenis zero interest bearing note ini maka dapat dipastikan diterbitkan pada tingkat diskon karena kontraktualnya itu tidak dimaksudkan. Berarti kontraktualnya adalah sama dengan 0%. Nah, kemudian pada zero interest bearing notes ini juga akan dilakukan amortisasi selama umur dari wesel untuk menambah nilai dari notes payable secara periodik. Sedangkan untuk interest bearing notes di dalam weselnya itu terdapat presentasi bunga. Kita misalkan saja seperti wesel yang diterbitkan dengan nilai nominal $100.000 dan tingkat bunganya adalah 12%. Nah, 12% inilah yang dikatakan sebagai interest bearing notes. Kemudian, kalau wesel jenis interest bearing notes, kita harus menentukan dulu apakah wesel tersebut diterbitkan pada tingkat diskon atau diterbitkan pada tingkat premium. Setelah mengetahui tingkat dari wesel tersebut, maka kita akan melakukan amortisasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah wesel tersebut diterbitkan pada tingkat premium atau diskon. Yang pertama, jika wesel tersebut diterbitkan pada tingkat premium, maka amortisasi itu dilakukan agar akun notes payable ini berkurang secara periodik. Nah, sementara kalau notes payable yang jangka panjang ini diterbitkan pada tingkatan yang diskon, maka amortisasi itu dilakukan untuk mengurangi akun dari notes payable secara periodik, sehingga nilainya akan sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wesel spesial atau special vessel atau wesel yang sifatnya khusus. Nah, wesel yang sifatnya khusus ini merupakan wesel yang diterbitkan karena bisa saja membeli barang atau membeli aset, ataupun dapat juga karena membayar jasa yang kita terima dari pihak lain. Nah, perbedaannya, kalau wesel biasa yang kita peroleh itu adalah sejumlah uang, sedangkan kalau penerbitan wesel ini yang kita dapatkan adalah barang maupun aset. Nah, kemudian untuk pencatatan jurnal juga akan berbeda. Kalau wesel biasa akan dicatat pada jurnal, yaitu menggunakan akun cash di debit dan notes payable-nya di kredit. Sementara untuk wesel yang sifatnya spesial ini, akun kita contohkan saja misalnya wesel yang diterbitkan untuk pembayaran jasa arsitektur. Maka akun yang terlibat dalam hal ini adalah akun building kita debitkan dan notes payable kita kreditkan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh dari non-current liabilities yang selanjutnya, yaitu ada Mortgage Notes Payable. Nah, Mortgage Notes Payable ini dapat diartikan sebagai wesel yang sifatnya itu jangka panjang, yang diterbitkan
dan disertai dengan adanya jaminan berupa properti ataupun aset. Nah, kemudian pada mortgage not payable ini juga dikenal dengan adanya pembayaran angsuran atau pembayaran yang sifatnya itu menyicil. Jadi terdapat 4 kemungkinan pelunasan untuk non-current liability seperti bonds, payable, ataupun notes payable. Yang pertama itu adalah obligasi ataupun notes payable itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Nah, yang kedua adalah pelunasan obligasi atau wesel yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Misalnya kalau tanggal jatuh temponya adalah 1 Juni 2021, maka bisa saja karena ingin lebih cepat perusahaan melunasinya pada 1 April 2021. Nah, kemudian pada pelunasan obligasi atau wesel yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka perusahaan itu harus menentukan apakah mengalami keuntungan ataupun kerugian, di mana perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari pelunasan yang lebih cepat ini apabila perusahaan membayar lebih tinggi dari nilai yang tercatat. Sementara perusahaan akan mengakui adanya keuntungan dari pelunasan ini ketika apabila yang dibayar itu lebih sedikit daripada nilai yang tercatat. Nah, kemudian untuk pelunasan yang ketiga itu adalah pelunasan dengan menyerahkan aset atau sekuritas. Pada pelunasan dengan menyerahkan aset atau sekuritas ini juga dikenal adanya keuntungan maupun kerugian tadi. Kerugian akan diakui oleh perusahaan apabila sekuritas atau aset yang diserahkannya ini nilainya lebih besar atau lebih tinggi daripada nilai hutang. Kemudian, keuntungan akan diakui oleh perusahaan apabila aset yang diserahkan itu nilainya lebih rendah dari hutang yang dicatat. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir dalam pelunasan utang itu yaitu dilakukan dengan modifikasi kesepakatan. Nah, contoh pelunasan dengan modifikasi kesepakatan ini yang pertama itu adalah dengan cara mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak. Yang kedua itu dengan memperpanjang waktu pembayaran atau jatuh tempo. Yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi face amount atau nilai nominal utang. Dan yang terakhir yaitu dengan mengurangi adanya bunga yang ditangguhkan atau menangguhkan bunga yang terhutang. Nah, baiklah, mungkin itulah saja penjelasan dari video untuk materi non-current liability. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.